Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan juga ibu-ibu yang udah bersedia hadir di Zoom meeting pada sore hari ini. Jadi sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 perencanaan evaluasi akan mengadakan diskusi terkait permasalahan stunting, yaitu tentang metaplan stunting. Nah, tapi sebelum lanjut ke diskusinya, mungkin dari tim kami, dari tim kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi dimulai dari saya. Di sini saya Safira Septika Nur Aisyah, bisa dipanggil Vira. Di sini saya selaku fasilitator. Dilanjut teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Almaki sebagai co-fasilitator. Oke, kenalin aku Faradita, biasanya dipanggil Dita. Kenalkan, nama saya Michelle Gradiana, biasa boleh dipanggil Michelle. Perkenalkan, nama saya Rosita Ambarwati, biasa dipanggil Rosita. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Razan, bisa dipanggil Fadil. Nama saya Fidalis Musamariani, bisa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Wulan Dewanti Martamevia, bisa dipanggil Wulan. Oke, perkenalkan, nama saya Nabila Khalidatusa, biasa dipanggil Nabila. Oke, udah semua ya ini. Sebelumnya maaf tadi ada salah penyebutan. Sekarang ini kita akan mengadakan diskusi terkait metaplan hipertensi ya, bukan stunting. Mohon maaf sebelumnya. Nah, karena dari tim 3 tadi udah memperkenalkan diri, mungkin dari ibu-ibu ya bisa memperkenalkan diri masing-masing karena di sini kan kita akan melakukan diskusi yang pastinya antara tim dan juga peserta juga harus ada tahu lah, ada sama-sama tahu walaupun cuma nama. Mungkin bisa siapa ya? Mungkin ini Ibu Soleha bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Soleha, nama usia 50 tahun. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Bu Sulipah ya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nama saya Sulipa, dipanggil Mbak Sulipa. Umur 6 bulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Ibu Sunarti bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunartini Puji Rahayu. Bisa dipanggil Putini, usia 53 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya dari Ibu Rubin mungkin ya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat sore, salam kenal, saya Rubin, usia 53 tahun. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Ibu Sus Aryani, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sus Aryani, biasa dipanggil Ibu Ari. Umur saya 49 tahun. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Selanjutnya dari Ibu Titi Ainur Rahma mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Titi Ainur Rahma, usia sekarang sudah menginjak kepala 43 tahun. Makasih. Oke, makasih. Selanjutnya mungkin dari Ibu Dewi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Nur Khosiah, umur 58. Oke, makasih sebelumnya. Selanjutnya mungkin dari Ibu Hoirun Nisa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hoirun Nisa, biasa dipanggil Ibu Anis. Umur saya 40 tahun. Oke, terima kasih karena di sini udah perkenalan semua kali ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Panitia yang terkait mungkin bisa bantu untuk share screen. Oke, sesuai dengan topik sebelumnya, jadi di sini dari tim 3 itu bakal mengadakan diskusi terkait hipertensi ya pada usia pertengahan sampai lansia. Oke, bisa di next. Oke, untuk latar belakang sendiri diadakannya diskusi ini yaitu seperti yang kita tahu bahwa hipertensi itu termasuk dalam penyakit tidak menular. Nah, kasus hipertensi sendiri di Indonesia itu mayoritas dialami oleh penduduk pada masa usia pertengahan sampai dengan usia lansia. Dan menurut Riskesdas tahun 2018 di sini kita bisa lihat untuk penderita hipertensi sendiri pada kelompok usia 45 sampai 59 itu sebanyak 12,62%, dan pada kelompok usia 60 sampai 74 tahun itu sebanyak 18,30%. Nah, untuk kasus hipertensi itu sendiri, banyak penderita hipertensi itu tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi, sehingga cenderung minim untuk upaya pengendalian dalam tekanan darah si penderita. Nah, untuk itu perlu adanya upaya untuk pencegahan agar kasus hipertensi ini dapat diminimalisir atau mungkin menurun. Bisa di next. Oke, karena kita akan mengadakan diskusi ya, pastinya akan ada peraturan diskusi pada Zoom meeting pada kali ini. Yang pertama, peraturan pertama, peserta diharapkan tetap mengaktifkan kamera selama diskusi. Nah, jadi peraturan pertama ini dibuat karena kita diharapkan dapat berinteraksi secara dua arah, biar nanti tim 3 gak ngerasa bicara sendirian gitu kan sama foto-foto dan nama yang ada di laptop, karena ini kita juga ngadainnya kan secara online gitu kan, bukan offline. Jadi diharapkan, dimohon kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa mengaktifkan kameranya selama diskusi berlangsung. Nah, lalu yang kedua, peserta diharapkan tetap mematikan mikrofon saat tidak sedang berbicara. Nah, nantinya akan ada fase di mana saya selaku fasilitator akan meminta pendapat dari Bapak atau Ibu. Nah, nantinya ketika saya meminta untuk menyertakan pendapatnya, Bapak atau Ibu bisa menonaktifkan mikrofonnya dan berbicara gitu. Nah, lalu untuk aturan yang ketiga, di sini tidak ada jawaban yang benar. Untuk aturan yang ketiga, tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, sehingga peserta di Zoom meeting kali ini bebas menyampaikan pendapatnya. Jadi di sini saya selaku fasilitator, selaku perwakilan dari tim 3 gak akan menyalahkan jawaban atau membenarkan jawaban dari Bapak atau Ibu yang ada di sini. Jadi Bapak atau Ibu bisa bebas berekspresi, bisa bebas menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang Bapak Ibu punya. Oke, bisa di next.
Nah, sedangkan untuk teknis diskusinya sendiri, yang pertama, pertanyaan akan diberikan oleh saya selaku fasilitator nantinya, dan kemudian peserta akan diberi waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut selama 3-5 menit. Jadi waktu untuk menjawab itu 3-5 menit. Nah, lalu untuk yang kedua, peserta dapat mengirimkan jawaban kepada kofasilitator yaitu Almaki di kolom chat Zoom. Jadi jawaban yang Bapak atau Ibu kirimkan nantinya itu cukup dikirimkan ke satu orang saja, bukan ke seluruh partisipan yang ada di room Zoom di room Zoom ini. Jadi cukup dikirimkan ke Almaki saja melalui kolom chat Zoom. Nah, lalu yang ketiga, jawaban peserta akan ditampilkan di layar melalui situs Jamboard. Nah, lalu yang keempat, nanti pada akhir diskusi, notulensi akan membacakan kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan pada sore hari ini. Oke, bisa di next. Oke, karena tadi udah dibacakan terkait peraturan, perkenalan juga udah dan sebagainya. Nah, sekarang bisa masuk ke acara inti, yaitu penyampaian pertanyaan. Nantinya pertanyaan itu akan disampaikan oleh saya selaku fasilitator dan akan dijawab oleh masing-masing peserta di Zoom meeting ini. Mungkin untuk bisa di-share screen ya untuk pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait metaplen hipertensi ini, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang penyakit hipertensi? Mungkin di sini ada ada perwakilan yang mau menjawab terlebih dahulu sebelum saya tunjuk. Ada yang mau menjawab? Kalau nanti jawabnya lewat kolom chat ya, Bapak atau Ibu, bisa dikirimkan ke Almaki selaku kofasilitator. Oke, kita tunggu 3-5 menit ya Bapak atau Ibu. Nanti jawaban Bapak Ibu akan dipaparkan atau akan terlihat di sini ya di Jamboard yang sudah di-share screen oleh teman saya. Oke, ini masih belum ada yang jawab ya. Oke, jawaban pertama. Ini ada nih yang ngasih pendapat tekanan darah di atas batas normal. Oke, mungkin dari Bapak atau Ibu yang... Oke, ini ada jawaban kedua, yaitu penyakit tekanan darah tinggi. Oke, bisa disusul sama jawaban yang lain? Jawaban Bapak atau Ibu. Sesuai itu ya, sesuai dengan pengetahuan dan juga pengalaman dari Bapak atau Ibu. Oke, jawaban ketiga, darah tinggi. Oke, selanjutnya untuk jawaban keempat, bisa disusul lagi. Oke, jawaban keempat, ini masih 3 jawaban yang masuk, sedangkan peserta di Zoom ini ada 8 peserta. Bisa disegerakan ya Bapak Ibu. Oke, jawaban keempat, terjadi pada usia middle 40 tahun sampai 59 tahun dan lansia 60 sampai 74 tahun. Oke, jawaban yang kelima. Oke, identik dengan makanan asin. Selanjutnya untuk jawaban yang keenam bisa dilanjutkan.
Semakin cepat semakin baik ya Ibu, karena nanti Oke, jawaban yang ke-6, tekanan darah di atas normal. Normalnya 120/80. Oke, bisa dilanjutin lagi, kurang 2 jawaban lagi. Kurang 2 jawaban lagi, Bapak, Ibu. Oke, jawaban yang ke-7, kondisi di mana seseorang tensinya di atas batas normal. Oke, jawaban yang terakhir nih, tinggal 1. Tinggal 1 jawaban lagi. Oke, ini ternyata udah lengkap ya, tekanan darah di atas batas normal. Oke, karena jawaban dari Bapak Ibu sudah kekumpul ya, ada 8 jawaban. Selanjutnya saya bakal tanya nih. Bakal tanya ke Bapak atau Ibu, nanti dipersilahkan untuk on mic ya. Jadi biar diskusinya 2 arah. Nah, jadi di sini saya bakal tanya untuk jawaban pertama terkait tekanan darah di atas batas normal. Itu apakah ada nih jawaban lain yang sekiranya jawabannya itu sama dengan tekanan darah di atas batas normal? Bisa dijawab mungkin? Ada yang bisa menjawab? Saya mau jawab, Mbak. Iya, dipersilahkan Ibu Soleha untuk menjawab. Kalau menurut saya yang tekanan darah di atas batas normal bisa dijadikan satu dengan yang pertama. Dengan yang pertama. Yang pertama itu yang mana ya, Ibu? Yang di atas kiri, sebelah kiri atas. Yaitu sama yang di kanan bawah. Ya, itu. Tekanan darah, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Soleha. Mungkin bisa dibedakan ya warnanya biar gampang nanti untuk pengelompokannya. Mungkin Bapak atau Ibu yang lain ada yang punya jawaban lain atau pengen jawab nih. Tekanan darah di atas batas normal itu sama atau tidak dengan penyakit tekanan darah tinggi? Ada yang mau menjawab? Bisa on mic? Sama itu, Mbak. Sama. Menurut saya sama. Berarti tekanan darah di atas batas normal itu sama dengan penyakit tekanan darah tinggi ya, Ibu? Iya, kalau di atas itu harusnya disebutkan tekanan darah di atas normal itu di atas berapa angkanya? 120, 130 atau berapa gitu. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Sunartini. Oke, untuk jawaban darah tinggi ini sama ya untuk penyakit, sama-sama dikelompokkan dengan yang warna hijau. Oke, karena udah jelas ya darah tinggi bisa dikelompokkan di sini. Lalu untuk jawaban kondisi di mana seseorang tensinya di atas batas normal, apakah bisa dikelompokkan dengan jawaban sebelumnya atau masuk ke kelompok lain? Maksudnya ini berdiri sendiri gitu. Tidak sama dengan jawaban yang memiliki warna hijau ini. Mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat, bisa langsung on mic.
Saya izin menjawab. Apakah jawaban kondisi Jawabannya di sama. mana? Ya, sama. Saya Oke, izin menjawab. Jawabannya sama. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, jadi satu ya sama pengelompokan yang sebelumnya. Lalu untuk ini identik dengan makanan asin. Apakah bisa dikelompokkan dengan jawaban sebelumnya, Bapak Ibu? Tidak. Oke. Tidak. Berarti dibedakan ya warnanya ini. Oke, terima kasih jawabannya. Lalu untuk jawaban terjadi pada usia middle 40 tahun sampai 59 tahun, ini apakah masuk ke kelompok yang warna biru atau ke yang warna hijau atau dia membentuk kelompok sendiri? Membentuk kelompok sendiri. Membentuk kelompok sendiri. Oke, bisa dibedakan ya warnanya. Oke, yang terakhir untuk tekanan darah di atas normal yang normalnya 120/80. Ini bisa membentuk kelompok sendiri atau bisa dikelompokkan dengan jawaban yang warna hijau atau biru ataupun yang warna merah muda. Saya bisa jawab. Sama dengan warna hijau. Oke, Bapak Rubin tadi mau jawab apa? Iya, kan ini sebenarnya sama karena tekanan darahnya di atas normal 120 untuk atasnya bawahnya 80. Jadi misalnya 130 atau 140 itu sudah termasuk hipertensi. Jadi sama dengan warna hijau ini. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bapak Rubin. Oke, jadi udah clear ya untuk pertanyaan pertama nih. Itu ada 3 kelompok. Yang pertama, untuk kelompok pertama berarti penyakit hipertensi itu penyakit tekanan darah tinggi yang tekanan darahnya itu di atas batas normal dan bisa di range ya, masuk range itu 120/80 untuk normalnya. Sedangkan untuk kelompok yang kedua itu yang berwarna biru itu bisa dibilang penyakit hipertensi itu identik dengan makanan asin. Lalu yang ketiga, penyakit hipertensi itu terjadi pada usia middle 40 tahun sampai 59 tahun dan lansia 60 sampai 74 tahun. Oke, karena pertanyaan pertama sudah clear, dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja penyebab hipertensi yang Bapak atau Ibu ketahui? Bisa langsung ya jawabannya dikirim ke Almaki selaku kofasilitator. Oke, ditunggu ya Ibu-Ibu, waktunya 3 sampai 5 menit. Bisa langsung dikirimkan ke kofasilitator yaitu Almaki. Oke, ini masih belum ada jawaban yang masuk. Disegerakan ya Ibu-Ibu dan Bapak, biar cepat selesai juga diskusi pada sore hari ini. Oke, jawaban yang pertama, banyak makan makanan yang asin. Lanjut, disusul jawaban yang kedua, Bapak atau Ibu disegerakan. Jawaban yang kedua, apa saja penyebab hipertensi yang Anda ketahui? Oke, jawaban yang kedua, makanan dan pola pikir seseorang. Oke, untuk jawaban yang ketiga, bisa disusul. Oke, jawaban yang ketiga, konsumsi makanan tinggi garam. Jawaban yang keempat,
Oke, jawaban yang keempat, jawabannya bisa langsung dikirim ke kofasilitator ya, Bapak Ibu. Jawaban yang keempat, pola makan yang buruk, kurang olahraga, dan juga faktor keturunan. Oke, jawaban yang kelima, banyak makan makanan asin, sering merokok. Oke, disusul lagi pertanyaan yang keenam. Yang keenam, banyak makan asin. Mohon maaf, banyak makan manis. Lalu yang selanjutnya, jawaban yang ke-7. Jawaban yang ke-7 yaitu makanan kolesterol tinggi dan juga pola makan yang jelek. Oke, selanjutnya terakhir nih. Oke, terakhir pola hidup tidak sehat, stres. Oke, karena jawabannya udah kekumpul sama seperti tadi, saya selaku fasilitator mau minta pendapat Bapak atau Ibu nih. Untuk jawaban pertama, banyak makan makanan yang asin, apakah bisa dikelompokkan atau sama artiannya dengan makanan dan pola pikir seseorang? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa kasih pendapat? Boleh langsung on mic ya Bapak Ibu. Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, kalau makanan yang asin itu mungkin bisa dikelompokkan ke makanan. Tapi untuk pola pikirnya sendiri itu dipisah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dipisah kali ya untuk kofasilitator. Untuk makanan bisa masuk ke banyak makanan yang asin, banyak makan makanan yang asin. Oke, selanjutnya banyak makanan manis itu apakah bisa dikelompokkan dengan makan makanan yang asin? Kalau apakah ada yang bisa berpendapat yang manis itu kan kayaknya bukan penyebab hipertensi, tapi dimasukkan ke kadar gula. Kalau hipertensi kayaknya bukan penyebab makan makanan manis ya, kalau menurut saya. Nggak tahu menurut yang lain mungkin ada masukannya. Oke, mungkin yang lain nih, Bapak atau Ibu yang lain apakah punya masukan dan saran lagi? Saya bisa jawab? Iya, boleh Bapak. Nah, sebenarnya yang utama itu lebih tepatnya itu pola makan. Jadi dalam arti makanan itu tidak selalu melulu yang asin, tapi kalau manis saya rasa jujur bukan. Tapi maksudnya juga makanan misalnya hobi gorengan atau apa, dan itu biasanya terakumulasi, tidak mungkin dalam 1-2 tahun itu menyebabkan hipertensi. 10 tahun, 15 tahun, kemudian usia pertengahan sampai usia lansia, itu baru akibatnya itu baru kelihatan. Jadi itu pola makan yang buruk, tapi untuk jangka waktu yang lama. Oke, berarti beda ya, beda pengelompokan ya Pak sama makanannya. Oke. Bisa dibedakan pengelompokannya ke fasilitator.
Untuk konsumsi makanan tinggi garam mungkin bisa dimasukkan ke banyak makan makanan yang asin ya. Udah jelas soalnya. Selanjutnya untuk makanan kolesterol tinggi, pola makan jelek ini kira-kira masuk pengelompokan yang mana nih Bapak atau Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Saya berpendapat mungkin dimasukkan ke pola makan. Jadi dipisah antara pola makan dengan makan makanan tinggi garam dan lain sebagainya itu pola makan, iya. Masukkan pada pola makan. Oke, mungkin bisa langsung itu ya dibedakan. Oke, untuk pola hidup tidak sehat dan stres ini mungkin bisa dimasukkan ke pengelompokan yang pola makan buruk, kurang olahraga, dan juga faktor keturunan. Karena termasuk pola hidup tidak sehat juga kan. Masuk ke pola hidup intinya untuk tema besarnya gitu. Oke, untuk yang ini banyak makan makanan asin, sering merokok. Ya, untuk mungkin bisa dipisah dulu ya, sering merokok sama banyak makan makanan asin. Oke, sekarang saya mau tanya nih, untuk sering merokok itu termasuk ke kategori yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab atau mau ditunjuk? Untuk yang jawaban. Coba berusaha jawab ya. Iya, boleh Bapak. Sebenarnya sering merokok itu termasuk pola hidup. Jadi tidak sehat. Jadi bukan hanya cuma makanan yang buruk, tapi juga kebiasaan yang juga tidak bagus. Jadi saya cenderung ke arah pola, tapi bukan hanya makan, tapi juga pola hidup lebih tepat itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bisa dikelompokkan ya ke fasilitator. Oke, nah untuk banyak makan makanan asin ini udah jelas ya, udah masuk ke kelompok yang pertama. Bisa diubah warnanya. Oke, udah ya. Oke, jadi untuk jawaban yang kedua, untuk penyebab hipertensi itu sendiri, itu yang pertama, untuk kelompok yang pertama itu banyak makan makanan yang asin. Untuk kelompok yang kedua itu terkait pola hidup. Lalu kelompok yang ketiga itu dari pola pikir seseorang juga. Lalu untuk yang kelompok keempat ini banyak makan makanan manis tapi untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya karena ini jawaban untuk soal kedua udah selesai dikelompokkan, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, sebelumnya saya mau menginfokan terlebih dahulu, nanti untuk jawaban yang terakhir ini tidak boleh menggunakan kata dan juga atau. Jadi nggak boleh dan juga atau gitu. Jadi cukup satu jawaban aja Bapak atau Ibu, biar kita nggak misah-misah lagi kayak yang jawaban yang kedua tadi. Biar lebih mempersingkat waktu aja. Nah, untuk soal yang ketiga itu menurut Bapak atau Ibu, apa yang harus dilakukan setelah mengetahui kalau diri kita itu atau orang terdekat kita terkena penyakit hipertensi? Boleh langsung dijawab
dan dikirim langsung ke kofasilitator. Jawabannya nggak boleh menggunakan kata dan juga kata atau. Jadi jawabannya itu tunggal, cukup satu aja. Oke, bisa langsung dijawab Bapak Ibu. Ditunggu ya Bapak Ibu, 3-5 menit untuk waktu menjawabnya. Oke, jawaban yang pertama, mengontrol pola makan. Bisa dilanjut ke jawaban yang kedua, Bapak Ibu, disegerakan ya untuk jawabannya. Yang kedua, kontrol ke dokter spesialis. Lalu untuk jawaban yang ketiga, mengatur pola tidur. Oke. Untuk jawaban yang keempat, yaitu mengurangi asupan garam. Jawaban yang kelima, bisa dilanjut, meningkatkan pola hidup sehat. Oke, jawaban yang selanjutnya, konsumsi makanan yang sehat. Oke, tinggal 2 jawaban lagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi. Oke, jawaban yang ke-7, periksa ke dokter. Oke, untuk jawaban yang terakhir, bisa disegerakan. Jawaban yang terakhir, memperbaiki pola makan. Oke, karena udah jawab semua ya, 8 peserta, Bapak Ibu udah jawab semua. Jadi, selanjutnya bakal dilanjut ke sesi diskusi. Mungkin untuk yang ini, saya tunjuk aja kali ya. Mungkin Ibu Hoirun Nisa nih bisa kasih pendapatnya. Mengontrol pola makan, apakah bisa dikelompokkan dengan kontrol ke dokter spesialis atau beda kelompok? Beda kelompok. Oke, beda kelompok. Selanjutnya mungkin saya mau tanya ke Ibu Sunartini nih. Meningkatkan pola hidup sehat, apakah masuk ke kelompok yang kuning atau yang hijau ya Ibu? Atau mungkin beda kelompok sendiri? Yang kuning aja, mengontrol pola makan. Oke. Diubah ya warnanya, kofasilitator. Lalu untuk mengatur pola tidur, mungkin Ibu Dewi bisa bantu jawab. Mengatur pola tidur ini bisa dikelompokkan kemana ya Ibu? Kalau mengatur pola tidur bisa mungkin masuk ke warna kuning. Oke, bisa diubah ya. Ini masuk ke kelompok kuning. Selanjutnya nih saya mau tanya ke Ibu Sulipah. Untuk konsumsi makanan yang sehat bisa masuk ke kelompok mana ya Ibu? Kelompok kuning. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk periksa ke dokter ini sudah jelas ya, masuk ke kelompok yang tadi warna hijau. Selanjutnya saya mau tanya ke Ibu Sus Aryani, untuk kalau jawaban mengurangi asupan garam itu masuk ke kelompok yang mana ya Ibu? Atau mungkin beda kelompok? Yang kuning. Oke. Selanjutnya jawaban terakhir, memperbaiki pola makan. Mungkin bisa dijawab sama
Ibu Titi mungkin bisa jawab memperbaiki pola makan masuk ke kelompok yang mana? Masuk yang kuning juga, meningkatkan pola hidup sehat. Gitu. Oke, terima kasih. Bisa diubah ya warnanya ke fasilitator. Oke, karena udah dikelompokkan, jadi untuk soal yang ketiga, jadi apa yang harus dilakukan apabila setelah mengetahui diri kita atau orang terdekat itu terkena penyakit hipertensi? Itu ada 2 kelompok. Yang pertama itu mungkin terkait pola hidupnya ya, pola hidupnya. Lalu yang kedua yaitu memeriksakan diri ke dokter, entah itu dokter spesialis ataupun dokter umum. Nah, karena 3 pertanyaan kita udah jawab semua, yang terakhir adalah pembacaan kesimpulan. Nah, pembacaan kesimpulan dari diskusi yang kita jalani pada hari ini mungkin bisa disampaikan oleh notulensi kita. Dipersilakan untuk notulensi menyampaikan kesimpulan. Untuk notulensi. Oke, ini aku nggak pakai share screen ya, Safira, atau langsung membacakan? Langsung aja, langsung dibacakan. Oke, jadi dari pertanyaan pertama, yaitu apa itu hipertensi sendiri, itu terdapat 3 kelompok, yakni yang kelompok pertama itu terkait dengan penyakit hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi yang di atas normal, yaitu 100/80. Lalu kelompok kedua itu penyakit hipertensi itu bisa didefinisikan dengan penyakit yang identik dengan makan makanan yang asin. Lalu kelompok yang ketiga itu penyakit hipertensi itu bisa didefinisikan waktu terjadi pada usia middle, yaitu 40-59 tahun, dan lansia pada umur 60-74 tahun. Lalu untuk penyebab dari hipertensi sendiri, berdasarkan dari pertanyaan yang kedua itu terdapat 4 kelompok, yakni kelompok pertama itu terkait dengan banyaknya mengkonsumsi makanan asin. Lalu kelompok kedua itu pola makan. Kelompok ketiga itu pola hidup. Lalu kelompok keempat itu mengkonsumsi banyak makanan dengan kadar gula yang lebih. Lalu pertanyaan ketiga yakni apa yang harus dilakukan ketika kita sudah mengetahui apabila diri sendiri atau keluarga tersebut terkena hipertensi. Itu terdapat 2 kelompok jawaban, yakni kelompok yang pertama yakni terkait dengan memperbaiki pola hidup sendiri, lalu kelompok kedua yakni memeriksakan diri ke dokter ataupun pelayanan kesehatan. Terima kasih atas pembacaan kesimpulan dari notulensi kita ya Mbak Nabila. Nah, selanjutnya nih kita udah masuk ke penghujung acara. Di sesi terakhir ini mungkin saya selaku perwakilan dari tim 3 meminta untuk dokumentasi ya dari Bapak atau Ibu. Jadi kita foto bareng terlebih dahulu. Bapak Ibu sebentar aja kita dokumentasi. Ibu Dewi bisa on cam terlebih dahulu sebentar. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu. Mungkin untuk tim yang dokumentasi bisa langsung foto ya. Dihimbau dulu ya teman-teman. Hitung 1, 2, 3 gitu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang udah bersedia untuk melakukan diskusi pada sore hari ini. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya, dan semoga kehadiran Bapak Ibu ini bisa bermanfaat ya bagi